pakai Ya, pipa-pipa uap itu. itu dari perkembangannya menjadi pabrik, Mhm. apakah eh, bisa membuka pasar lebih luas gitu, Bu? Bisa, bisa Pak, bisa. Ya itu, jadi kita kapasitasnya kan juga selama ini kapasitas yang terpasang tuh belum belum kita pakai semua. Jujur belum kita pakai semua. Belum maksimum Karena berarti ya? ya Belum belum, maksimum. belum, belum. Jadi kan memang ya memang eh, kembali ke harga tadi. Harga tempe saya memang lebih mahal dari tempe kebanyakan gitu. Jadi kita itu pasarnya ya memang terbatas. Kita suplai ke hotel-hotel, suplai ke rumah sakit, supermarket, catering gitu. Catering aja juga tertentu gitu. Catering Oke, aja kalau melihat pasarnya begitu, berarti nggak masuk di pasar tradisional ya? sementara ini belum, Pak. Hmm. Ini baru ada teman yang mencoba di Keranggan, tapi mencoba sedikit-sedikit. Jalan sih, baru baru memulai. Padahal yang pasar yang besar itu sebenarnya di pasar Ya, tradisional. pasar tradisional. Tapi mereka itu selisih 500 aja mereka sudah mikir ternyata. Karena Oh, tempe saya harus tak jual dengan edukasi. ya. Waktu awal-awal di supermarket itu kita sampai gulungi apa namanya brosur. Brosur tuh kita gulung gitu, terus kita selotip di tempenya. Kita beri Hmm. brosur untuk upaya mengedukasi. Nah sekarang kalau sekarang alhamdulillah kita banyak agen reseller banyak. Bahkan reseller luar kota pun sudah mulai karena apa namanya ada Pexel ini ekspedisi Ya, Pexel yang bisa 1 hari sampai itu kita berani sekarang di Surabaya itu ada 2, di Semarang itu ada 3 atau 4 reseller seperti itu. Sebenarnya Bali itu sudah saya itu merintis Bali itu bulan Februari Februari 2020. Februari 2020 itu saya ke Bali, saya gerilya di Bali dan hasilnya itu bagus. Tapi terus sebulan kemudian sayangnya pandemi. oh, COVID. Ya, sayangnya COVID. Jadi tapi alhamdulillah rumah makan di Jong itu sudah pokoknya nanti kalau kondisi sudah bagus kita kembangkan ATMP di sana gitu. Kalau sekarang ya memang mereka lagi benar-benar terpuruk. Ya, sekarang kalau melihat perkembangan pandemi, terus Mm-mm. dampaknya pada penjualan ATMP gimana? Sangat menurun. Sangat menurun. Jadi ya di awal-awal menurun banyak banget Pak. Eh, kita kan setelah sejalan dengan waktu kan kita mempunyai olahan-olahan Ya, gitu. Nah ya itu membuat pokoknya kita itu pokoknya jatuh bangun membuat olahan itu dari brownies tempe. Brownies tempe itu sudah jalan banyak yang pesen tapi ternyata eh, masih belum sempurna, nggak banyak yang repeat order. Akhirnya kita, wah udah nanti ini dulu kita break dulu nanti ya. kita formulanya kita betulkan. Terus keripik tempe, alhamdulillah sudah banyak. Tapi begitu pandemi, toko-toko oleh-oleh itu kan pada down. Ya. Nah itu wah luar biasa. Jadi kita awal-awal pandemi itu ribuan bungkus deh. Ribuan bungkus itu kita alhamdulillah tidak kita musnahkan ya. Jadi ribuan bungkus itu kita bukai semua ya udah jadi itu kita Oke. kita bukai akhirnya kita masak ulang menjadi kering tempe. Hmm. Kita masak ulang kering tempe ya kita pakai untuk charity, kita bagi-bagikan. Kita Kalau bagi-bagi selama berapa bulan gitu kita bagi-bagiin kering tempe. kalau saat ini kan masih pandemi, Hmm, jadi cenderungan orang pakai online ya, beli online, ya, GoFood. betul. Apakah ATMP Ya. masuk di online supaya memperluas pemasarannya? Iya, Pak. Jadi yang membantu kita, jadi saya itu ada banyak reseller luar kota itu ya setelah pandemi ini.
Jadi Ya. banyak toko-toko organik online seperti itu. Nah, saya punya beberapa reseller di sekitaran Bantul kayak gitu. Itu juga karena efek pandemi. Itu hikmahnya itu. Terus sekarang ini sudah lumayan. Jadi saat pandemi permintaan rumah sakit aja menurun. Wow. Iya, Ya. panti rapih itu menurun bahkan 5 sampai 50%. Panti 50%. rapih itu 50, iya sampai 50%. Nah, sekarang sudah naik lagi. Sudah naik lagi sedikit ya. Sekarang sudah di angka 75% lah. Ya. Kalau Bethesda itu lebih stabil Bethesda, meskipun turun ya turunnya hanya sedikit 20-an persen kayak gitu. Nah, kayak JIH itu JIH justru setelah pandemi ini mereka banting setir untuk cari yang lebih murah gitu. Wow. Jadi kita banyak kehilangan dari seperti itu. Oh. Jadi kalau kehilangan terus ada upaya supaya lebih tersebar misalkan di seluruh Indonesia kan untuk menutup. Dilakukan nggak, Bu? Ya, ya Pak. Ya Alhamdulillah ini kita sudah mulai merangkak karena kita punya produk andalan tempe instan. Tempe instan. Matang apa Ya, mentah? tempe instan itu sebenarnya isinya itu adalah kit tempe. Kit Hmm. tempe di mana pelanggan itu nanti membuat tempe sendiri di rumah, tapi dengan Oh, very easy. Nah, alhamdulillah tempe instannya tempe itu 2 bulan yang lalu sekitar 1 atau 2 sebelum puasa pokoknya ya. eh, Sebelum puasa itu alhamdulillah kita sudah mendapat izin edar MD dari BP POM. skala Nah, nasional. kita sudah gimana? Beredar nasional, Bu ya. Iya, nasional. Bahkan kalau MD itu diakui oleh internasional, Pak. Oh, internasional. Dan sedikit-sedikit kita sudah mulai ekspor. Di mana Yang, negaranya? yang sudah rutin ini di Turki. Hmm. Kemudian yang kita sudah kirim itu ke Taiwan, kita sudah kirim. Terus yang on proses, insya Allah nanti mohon doa restunya, ini dalam waktu dekat ini Korea. Oh, Korea. Kemudian menyusul Spanyol. Spanyol. Jadi kita sudah di atas Korea itu sudah di atas 50% lah prosesnya. Jadi memang saat ini kita melalui sebuah jalur lagi, perjuangan Perjalanan baru. baru. Ya, perjalanan baru. Jadi konsentrasinya saya di situ. Ini kalau sekarang ini sudah berapa banyak sih, Bu, varian olahan tempe ini yang di pabriknya, Ibu? Tempe segar ya. Tempe segar itu kan juga nanti bermacam-macam bentuk gitu. Kalau Oh, tempe segar kan bentuknya macam-macam. Ada yang bulat, ada yang kotak, ada yang daun, ada yang mendoan kayak gitu. Tempe segar, kemudian ada keripik tempe, ya, terus ada tempe instan, ya. kemudian yang terakhir itu kita bikin tempe kaleng. Oh, tempe kaleng. Nah, iya, tempe kaleng. Kalau tempe kaleng, insya Allah nanti sekitar bulan Juli. Ini bulan Juli yang kita lagi mengurus izin edar juga MD-nya. Insya Allah nanti target saya sih bulan Juli itu sudah keluar gitu. Dan kalau itu kita bekerja sama, jadi kita bekerja sama dengan pihak ketiga untuk di perusahaan pengalengan. Jadi kita tidak investasi Pengalengannya. pengalengan, ya itu kan ya lumayan juga. Jadi Kalau kita nggak investasi itu. tempe kaleng, Mhm. apakah tidak ini antara produk dengan kemasannya mahal kemasannya gitu, Bu? Nggak juga sih Pak, nggak juga. Nggak sampai lebih mahal kemasannya, nggak. Enggak, karena kan kaleng kan Enggak. biaya Ya produksinya tinggi. 30% lah kemasannya itu. Oh, 30%. Iya, Ya. hanya 30%.